Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Nama saya Regina, kelas 11 MIPA 6, nomor absen 21, akan melakukan storytelling mengenai transplantasi sel punca sebagai pengobatan. Harap disimak. Pengertian sel punca. Pertama-tama, mari kita mengetahui mengenai pengertian sel punca terlebih dahulu. Transplantasi sel punca merupakan metode pengobatan untuk mengatasi berbagai penyakit seperti kanker dan penyakit degeneratif. Meski begitu, penggunaan metode ini masih kerap diperdebatkan terkait keamanan dan keefektivitasnya. Sel punca atau stem cell adalah sebutan untuk sel yang belum memiliki fungsi khusus, sehingga dapat mengubah, menyesuaikan, dan memperbanyak diri tergantung lokasi sel tersebut berada. Karena sifatnya tersebut, sel punca kerap digunakan sebagai bahan transplantasi dalam pengobatan medis. Prosedur transplantasi sel punca dilakukan dengan menanam sel punca di organ tubuh tertentu untuk menggantikan sel yang rusak akibat suatu penyakit. Jenis sel punca dan penggunaannya. Di dalam tubuh, sel punca akan membelah diri menjadi sel-sel lain yang disebut dengan sel anak. Nah, sel anak ini dapat terbentuk menjadi dua jenis, yaitu sel punca baru dan sel dewasa. Seperti kita, anak kecil dan orang dewasa berasal dari orang dewasa. Sel punca baru adalah sel yang akan terus memperbanyak diri tanpa fungsi khusus, sedangkan sel dewasa adalah sel yang sudah memiliki fungsi spesifik, seperti sel otak, sel darah, dan sel tulang. Seperti status keluarga kita, maksudnya profesi pekerjaan orang tua kita. Penelitian terhadap fungsi sel punca masih terus dilakukan dan dikembangkan. Salah satunya adalah untuk menggantikan sel yang rusak akibat penyakit tertentu seperti kanker, stroke, diabetes, dan penyakit degeneratif seperti osteoartritis dan penyakit Parkinson. Sel punca juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penanganan untuk penyakit sel plasma. Keberadaan sel punca diharapkan dapat berkembang menjadi sel dewasa dan jaringan baru. Selain itu, sel punca juga digunakan untuk mengetahui efektivitas dan keamanan suatu obat. Beberapa sumber sel punca. Sel punca yang digunakan untuk transplantasi dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu sel punca embrio. Yang pertama, sel punca embrio. Kedua, sel punca perinatal. Ketiga, sel punca dewasa. Dan keempat, sel punca hasil rekayasa genetika. Sel punca embrio. Sel ini berasal dari embrio yang berusia 3-5 hari. Saat itu, embrio biasanya hanya memiliki sekitar 150 sel. Sel ini berpotensi untuk berkembang menjadi beragam sel tubuh daripada sel punca dewasa. Meski lebih efektif, pengambilan sel punca embrio masih diperdebatkan dari sisi etika. Kurang polite. Soalnya nggak ngizin dulu gitu. Sel punca perinatal. Sel punca ini diperoleh dari cairan ketuban dan tali pusat janin. Proses pengambilan sel dilakukan saat persalinan dan dapat disimpan untuk sementara waktu. Penyimpanan sel punca dilakukan dengan cara dibekukan di laboratorium dan dapat digunakan saat anak menderita penyakit akibat kelainan darah seperti leukemia. Sel punca dewasa diperoleh dari sebagian kecil jaringan tubuh seperti lemak atau sumsum tulang. Penelitian terbaru menemukan bahwa sel punca dewasa pada bagian tubuh tertentu memiliki kemungkinan berkembang menjadi sel anggota tubuh lain.
Contohnya, sel punca dari sumsum tulang belakang dapat membentuk sel otot jantung atau tulang, seperti pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Sel punca hasil rekayasa genetika. Dengan kemajuan teknologi biomolekular, sel dewasa kini dapat dibentuk ulang menyerupai embrio yang memiliki karakteristik sel punca. Sel-sel ini dapat membelah menjadi sel-sel punca lain atau menjadi sel-sel spesifik dalam tubuh. Metode transplantasi sel punca. Saat ini sel punca telah digunakan dalam prosedur transplantasi sumsum tulang. Dalam metode ini, sel punca ditanam untuk menggantikan sel-sel yang rusak akibat kemoterapi dan sebagai metode untuk melawan sel kanker, misalnya pada leukemia. Jadi para penderita kanker yang melakukan kemoterapi atau terapi kanker, walau aku nggak tahu terapi apa itu, yang kehilangan rambutnya atau organ sel-sel lainnya saat melakukan hal-hal itu bisa mendapatkan hal ini. Ada dua metode transplantasi sel punca yang umum digunakan. Penentuan metode yang akan digunakan tergantung pada usia, kebutuhan pasien, dan hasil pemeriksaan dokter. Berikut ini adalah penjelasan kedua metode tersebut. Transplantasi sel punca. Transplantasi sel punca autolog. Metode transplantasi ini menggunakan sel-sel punca yang berasal dari tubuh pasien sendiri. Sel tersebut kemudian dibekukan, disimpan dan baru akan digunakan saat pasien membutuhkannya, yaitu ketika sel punca mengalami kerusakan. Kelebihan dari metode transplantasi autolog adalah resiko penolakan sel punca oleh tubuh lebih rendah dan efek sampingnya pun lebih sedikit. Pembentukan darah baru pun berlangsung lebih cepat. Meski demikian, sel kanker yang diderita pasien belum sepenuhnya hilang, sehingga bisa saja terbawa oleh sel punca yang diambil dari tubuh. Alhasil, transplantasi pun berisiko mengalami kegagalan, karena sel punca dapat menyerang tubuh kembali saat dimasukkan. Jadi kayak simbiosis lah, simbiosis antagonisme. Tidak rugi, tidak untung, tapi double rugi. Transplantasi sel punca allogenik. Metode ini menggunakan sel punca pendonor, seperti dari relawan atau kerabat. Transplantasi ini biasanya digunakan bila transplantasi autolog tidak berhasil atau penyakit bersifat lebih agresif. Kelebihan metode transplantasi ini adalah sel punca yang digunakan bebas dari kanker karena diambil dari donor yang telah dipastikan kesehatannya. Meski demikian, transplantasi allogenik memiliki resiko efek samping lebih besar dan masa pemulihan yang lebih lambat, sebab tubuh dapat menolak sel punca dari donor. Pembentukan darah juga diketahui berlangsung lebih lambat. Jadi kayak sel puncanya lagi beradaptasi atau enggak lagi bermusuhan dengan dari satu dengan yang lain karena suatu sebab akibat tak diketahui. Efek samping transplantasi sel punca. Sama seperti prosedur pengobatan lainnya, transplantasi sel punca juga memiliki risiko terjadinya efek samping dan komplikasi yang bersifat fatal. Sebagian pasien mungkin hanya merasakan sedikit efek samping, sedangkan sebagian lainnya bisa saja mengalami komplikasi serius. Berikut ini adalah beberapa risiko yang dapat muncul. Perkembangan sel punca embrionik tidak teratur. Kedua, infeksi. Ketiga, infertilitas.
Keempat, munculnya kanker baru yang lebih ganas pastinya. Kelima, katarak kayak berkalat. Keenam, kegagalan transplantasi sel punca. Ketujuh, kematian. Efek samping lainnya adalah graft-versus-host disease, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh pasien menganggap sel punca dari donor sebagai benda asing sehingga menolak sel tersebut. Jadi kayak magnet, ada positif, ada negatifnya juga. Kondisi ini umumnya ditandai dengan gejala berupa mual, muntah, diare, kram perut, sariawan, kehilangan nafsu makan, kerusakan organ, dan penyakit kuning. Hampir semuanya kita alami kalau keracunan makanan sama sakit demam panas biasa. Kecuali kerusakan organ dan penyakit kuning, ya itu gak ada di daftar. Transplantasi sel punca harus dilakukan sesuai prosedur medis dan di rumah sakit yang memang menyediakan layanan ini. Namun, Anda perlu lebih waspada karena masih banyak prosedur transplantasi yang tidak dilakukan oleh pihak yang kompeten, sehingga dapat meningkatkan risiko komplikasi. Seperti dokter yang harusnya udah ilegal dan dapat melakukan segalanya, atau dokter bedah yang harusnya lebih mementingkan nyawa pasien terlebih dahulu, bukannya korupsi uang pasien, lalu operasi bedahnya digagal-gagalin karena sebab akibat, yaitu ingin kaya lebih cepat. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu Anda cari tahu dan perhatikan dalam memilih penyedia transplantasi yang baik. Pertama, berapa lama penyedia layanan transplantasi tersebut sudah beroperasi? Misalnya 3 tahun, 5 tahun, atau 8 tahun atau seterusnya. Itu lebih berpengalaman. Berapa banyak pasien yang sudah ditangani, terutama pasien yang dengan kondisi yang sama seperti dengan Anda? Berapa? 50? 100? Jika ya, langsung masuk. Ketiga, apakah dokter di layanan tersebut memang kompeten dalam bidangnya? Jika terlihat seperti orang-orang yang tak kompeten dan auranya kayak orang-orang korup, dokter korup, langsung cabut dari rumah sakit itu. Keempat, apakah perawat di layanan penyedia transplantasi memiliki kemampuan dalam merawat pasien transplantasi? Jika ya, wah, Anda beruntung. Jika tidak, kasih bintang 1 atau minus. Kelima, apakah prosedur transplantasi di layanan tersebut jelas atau tidak? Jika belum jelas, bisa ditanyakan. Dan jika jawaban dari pertanyaan Anda dapat Anda terima dengan jelas, bisa sangatlah oke. Kalau tidak, oke, kita blacklist dari tempat rumah sakit tersebut dan cari rumah sakit yang lain. Hingga saat ini manfaat terapi sel punca melebihi resiko yang dapat terjadi masih menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan melalui penelitian medis agar pengobatan justru tidak berisiko membahayakan pasien. Kenapa gak ditusuk-tusuk jarum aja atau terapi jarum ala-ala orang Chinese ya? Siapa tahu kan ada efeknya, ya kan? Bila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut seputar metode transplantasi sel punca atau ingin menggunakan metode tersebut untuk mengobati penyakit tertentu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, terutama jika ada kerabat atau teman dekat
kalian atau orang terdekat kalian yang membutuhkannya. Hubungi dokter sekarang dan bye-bye.